wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang hebat, perkenalkanlah saya Danang Setiawan, CGP Angkatan 10 Kabupaten Sragen. Di sini saya tidak sendiri. Saya akan mewawancarai seorang guru yang hebat, yaitu Bapak Agus Mardianto SPD. Beliau adalah seorang guru IPA yang mengajar di SMP Negeri 2 Karangmalang. Assalamualaikum Pak Gus. Waalaikumsalam Pak Danang. Bagaimana kabar hari ini Pak Gus? Alhamdulillah kabarnya luar biasa baik. Bagaimana Pak Danang kabarnya juga? Sama juga Pak Gus, kabar saya juga baik. Baiklah Pak Gus, mohon waktunya untuk saya mewawancarai Pak Gus, menyita waktunya sebentar. Karena nanti sebelum saya melaksanakan supervisi di kelas, saya meminta wawancara untuk Pak Gus. Baiklah Pak Gus, untuk itu sebelum kita mengadakan supervisi di kelas, saya jelaskan dulu untuk tujuan dari kita supervisi, yaitu mengetahui dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang Pak Agus lakukan. Kemudian yang berikutnya adalah kenapa kita melakukan percakapan pra-observasi seperti ini. Ini adalah tujuannya adalah sebagai persiapan awal sebelum Bapak Agus melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga mampu memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid kita. Baiklah Pak Agus, untuk selanjutnya saya ada beberapa pertanyaan yang Pak Agus jawab yang terkait dengan persiapan supervisi. Siap Pak Danang. Pertanyaan pertama untuk Pak Agus, kira-kira tujuan pembelajaran Pak Agus apa itu? Tujuan pembelajaran saya yang pertama yaitu mengetahui tentang jenis-jenis zat makanan. Kemudian yang kedua, siswa mampu menghitung besar kalori yang dibutuhkan untuk aktivitas sehari-hari, khususnya yaitu untuk aktivitas belajar dan berpikir pagi sampai siang. Baik bagus. Terus selanjutnya, area pengembangan yang hendak Pak Agus capai itu apa saja Pak Agus? Nah, area pengembangan yang ingin saya capai yaitu ada dua, yaitu yang pertama pembelajaran berdiferensiasi, yang kedua pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran diferensiasi di sini saya menggunakan metode pembelajaran klasikal dan diskusi kelompok. Kemudian untuk produk dari siswa nanti kita sesuaikan dengan minat siswa. Tugasnya yaitu berupa membuat resume bab makanan. Nanti siswa sesuai minatnya bisa dalam bentuk audio, video ataupun tulisan. Sedangkan pembelajaran sosial emosional nanti kita menanamkan nilai-nilai kejujuran, kerjasama dan tanggung jawab Pak Danang. Begitu bagus. Oke. Untuk selanjutnya, model pembelajaran yang Pak Agus siapkan kira-kira apa saja Pak Agus? Nah, model pembelajaran yang saya gunakan yaitu model discovery learning. Adapun metode yang saya pakai adalah metode diskusi kelompok, Ya. pembelajaran klasikal, tanya jawab dan penugasan. Oke, bagus sekali bagus. Untuk selanjutnya, media pembelajaran yang Pak Agus gunakan apa saja Pak Agus? Nah, adapun medianya nanti saya akan menggunakan LCD, laptop, kemudian ada LKPD yang saya siapkan, media PPT, Ya. juga ada roda emosi dan sticky note Pak Danang. Oke. Lengkap sekali Pak Agus. Selanjutnya, kira-kira Pak Agus itu akan melaksanakan pembelajaran tadi itu di hari apa, di kelas berapa, kemudian jam keberapa Pak Agus? Oke, insya Allah nanti akan kita laksanakan hari Selasa ya, tanggal 20 Agustus tahun 2024 di kelas 8F Pak Danang, jam ke-3, 4, dan 5. Insya Allah itu Pak Danang. Tanggal berapa Pak Agus? Tanggalnya 20 Agustus tahun 2024 hari Selasa. Oke. Oke. Terima kasih Pak Agus atas jawaban-jawaban dari pertanyaan kami pra-observasi ini. Mudah-mudahan nanti Pak Agus ke depan dalam pembelajaran nanti bisa berjalan dengan sukses dan lancar dan anak-anak bisa memahami apa yang Pak Agus sampaikan. Amin, amin. Kita ketemu lagi nanti di supervisi kelas. Sukses selalu untuk Pak Agus. Siap Pak Danang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya?
belajar kita doa dulu. Kita gilirkan biasanya sudah sampai absen berapa? 4. Sekarang 5. Sekarang 4. Sudah 5 dengan dari. Oke. Silakan dipimpin doa, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan doa yang sudah kita bacakan akan memberikan keberkahan kegiatan belajar kita hari ini, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Nah sekarang kita cek kebersihan dulu. Dilihat kanan kirinya ada sampah nggak ya? Yang ada sampah diambil dan tolong dimasukkan ke tempat sampah. Silakan dilihat. Nah ini tolong diambil di dalam tempat sampah. Ini kami itu silakan dilihat sekitarnya. Dalam tempat sampah. Sebenarnya mana ya? Kelas 8 ada yang Oke, kita membuat kesepakatan kelas dulu untuk kita lanjutkan kesepakatan kelas. Nah, kalau mana gitu ya? Bisa ulangi contohnya. Aku semangat. Tapi belum semangat kalian karena suaranya belum keras. Jadi diulangi lagi ya. Ulangi yang semangat, tenangan semangat. Teriak ya. Siap. Tepuk semangat. Semoga yang bosan kalau nanti yang tadi belum semangat sekarang kembali semangat. Satu lagi tepuk keterampilan abad 21. Gimana ya sebutnya ya? Tepuk KA 21. Jadi kalian ini sekarang di abad 21 oleh pemerintah kalian diharapkan punya keterampilan 4K. Kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikasi. 4 ini makanya kalian kan sering oleh Pak Guru berdiskusi, diajak diskusi. Itu tujuannya biar kalian bisa berkolaborasi, bekerja sama. Nanti kita juga akan diskusi. Komunikasi, kalian sering diminta untuk presentasi, itu komunikasi. Ya. Jadi nanti kalau dikasih apa Bapak Guru tepuk KA 21. Kritis, kreatif, kolaboratif, komunikatif. Terus terakhir tentunya 10 kali. Itu ya, bisa nggak? Hafal nggak? Contohnya mana tadi? Pak, saya suka semua. Tapi yang ditulis yang paling disukai. Nah, itu ya. Yang paling disukai. Jelas. Nanti ditulis di sini, kemudian ditempel di sini aja. Ini udah hafal ya. Nah, untuk ini apa tugasnya sudah jelas. Menuliskan makanan yang paling disukai. Nanti satu meja dibagi satu aja teman-teman ya. Jelas ya. Tulis nama makanannya apa? Nama makanannya apa? Itu aja. Itu. Namanya ditulis juga ya nama dua orang itu kemudian
makanan yang disukai apa ditempel di sebelah utara itu ya. Jelas ya? Satu tidak satu aja. Tulis nama dan makanan yang disukai, yang paling disukai. Kalau semuanya suka, tapi di antara itu yang paling disukai yang mana? Ya. Makanan yang paling disukai. Kalau sudah silakan ditempel di sini. Kasih nama ya. Terus nama, terus ditempel di sana. Enggak boleh, enggak boleh nama panjang. Ya nama saja, tulis nama. Ditulis nama saja kalau sudah ditempel. Mungkin lesung ya, anti nggak usah pisah-pisahkan. Nggak usah pisah-pisahkan. Yang sudah segera kembali. Antri, bayangan antri. Ini ada yang emosinya positif, ada emosinya yang negatif. Bagaimana untuk belajar dengan baik? Tentunya kalian harus bisa merubah diri dari emosi yang kurang baik menjadi baik. Karena belajar itu butuh hati yang tenang, bahagia, nyaman gitu ya. Kalau dari rumah misalkan kalian punya masalah, ya, kemudian masih dibawa ke sekolah, nanti belajarnya juga akan terganggu. Contohnya ini, siapa ini? Riana dan Asifa. Riana ya. Coba Riana mana ya? Riana itu kecewa. Kita tanya kecewa kenapa? Kenapa Mbak Riana kecewa? Pasti ada alasannya ya. Alasannya apa ya? Kenapa? Mungkin malu ya. Jadi ada yang marah. Contohnya siapa ya ini? Randy. Kenapa Randy? Jadi kamu marah itu membawa marah dari rumah atau zat makanan serta fungsinya? Nanti kalian menghitung. Salah satu fungsi makanan itu kan untuk menghasilkan energi. Satuannya kalori. Nah nanti kalian kegiatan diskusinya akan menghitung jumlah kalori yang dihasilkan ketika kalian pagi hari sarapan. Jadi nanti kalian ingat-ingat sarapannya tadi pagi apa gitu kan. Kemudian nanti menuliskan pada LKPD. Setelah menuliskan sarapannya, misalkan ada nasi, ada sayur, ada buah apa, ada minum apa gitu kan. Terus nanti kemudian dicari kira-kira jumlah kalorinya berapa, kemudian totalnya berapa. Nah kira-kira total kalori yang kamu makan tadi pagi itu cukup nggak untuk
kegiatan dari pagi sampai siang hari. Itu untuk kegiatan diskusinya. Tapi sebelumnya kalian perhatikan dulu. Kita di bab, kita baru ya bab 1 kan sudah selesai. Kita di bab ini sistem pernapasan. Sistem bukan yang ada di dalam tubuh kita. Di bab 1 kemarin kalian mempelajari apa? Mikroskop dan sel, ya kan? Mikroskop dan sel. Kalian sudah belajar mikroskop dan sel. Kalian mengamati sel. Mengamati sel. Kalian bisa membedakan sel tumbuhan dan sel tumbuhan. Masih ingat kan apa sel itu? Bagian terkecil dari makhluk hidup. Ingat ya. Nanti kumpulan dari sel-sel yang bentuk dan fungsinya sama membentuk apa? Bentuk apa? Sel-sel yang bentuk dan fungsinya sama. Bentuk jaringan, ya kan? Jaringan sekali. Ada buah-buahan, ada burger, ada gorengan, ada yang kurangnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah ini tadi yang memilih. Nah, gorengan, mie, hamburger, ini adalah sebenarnya makanan-makanan yang kurang sehat. Remaja itu ada yang sudah banyak ditemui mengidap penyakit yang biasanya diderita orang tua. Penyakit yang biasa diderita orang tua itu apa? Juga apalagi stroke, darah tinggi, jantung, diabetes, itu jumpai pada remaja. Karena tetangga saya ada loh, itu namanya. Ada itu masih SD. SD itu sakit diabetes mellitus. Diabetes mellitus itu apa? Manis, penyakit gula, diperiksakan oleh dokter, ya, dicek, ada indikasi karena pola makan. Silakan meja yang mana? Jadi satu aja. Dua meja jadi satu. Kan anggotanya kan 4. Itu kayak lomba itu sudah siap. Mandinya bibitnya apa, Pak? Sudah siap kelompoknya? Kalau sudah saya bagikan apa PD-nya.
tadi di depan itu ya, Agus Margianto hurufnya kecil semua tanpa spasi. Ada pertanyaan untuk diskusinya? Kalau nggak ada saya kasih waktu. Minta waktu berapa menit? 20 menit. Cukup ya? Atau 15 menit? Baik Pak Danang, kita lanjutkan. Jadi untuk kegiatan pembelajaran telah berjalan dengan lancar ya pada dasarnya. Kemudian kira-kira kendala-kendala apa yang dihadapi dalam pembelajaran Pak Danang? Baik, bagus. Saya jawab untuk pertanyaannya. Untuk kendala-kendala yang dihadapi dalam pembelajaran, yaitu anak-anak ada beberapa yang kurang terlibat dalam pembelajaran. Misal ada anak yang ngobrol dengan temannya, kemudian bercanda. Ada juga yang anak katakanlah melamun. Ada juga yang bersandar di meja. Nah, seperti itu kan termasuk kendala yang saya rasakan. Akan tetapi hal itu juga sudah saya antisipasi supaya anak ini bisa berkonsentrasi ketika pembelajaran saya mulai. Misal saya memberikan soal kepada anak yang kurang konsentrasi tadi, kemudian atau memberikan contoh materi yang saya sebut. Misalkan saya berikan contoh adalah nama anak yang kurang konsentrasi tadi, insya Allah anak tadi itu akan fokus kepada pembelajaran. Selain itu juga anak-anak juga sepertinya belum familiar dengan metode pembelajaran yang berdiferensiasi, semisal diskusi itu seperti apa, kemudian indeks seperti apa, atau metode pembelajaran yang lain belum begitu familiar. Maka tugas saya adalah mengenalkan kepada anak supaya lebih memahami metode pembelajaran yang efektif. Seperti bagus. Baik, jadi kendalanya ada anak yang kurang terlibat, kurang konsentrasi, dan belum memahami pembelajaran berdiferensiasi ya Pak Danang ya? Iya, bagus. Nah, kira-kira mengapa hal itu terjadi Pak Danang? Ya, mungkin terjadi hal yang demikian itu tidak lepas dari kurangnya pengetahuan anak juga. Jadi ketika saat ini kita sudah memasuki yaitu fase pembelajaran, yaitu kurikulum merdeka, tentunya mereka juga mau nggak mau harus siap dengan metode pembelajaran yang terkini. Misal bagaimana anak itu bisa menjalankan diskusi seperti apa, kemudian semisal saya memakai metode indekatsme itu peran mereka itu harus seperti apa, atau mungkin yang lain ketika misalkan PBL problem yaitu basic learning, itu mereka belum memahami bagaimana menyelesaikan masalah ketika ada soal, ketika ada permasalahan yang mereka alami, itu harus mereka selesaikan tentunya dengan kelompok, tentunya dengan teman yang bisa mereka ajak berdiskusi, atau juga bisa juga bertanya langsung kepada Bapak Ibu. Seperti itu Pak Gus. Baik Pak Danang, dengan pertimbangan hal-hal tersebut,
Kira-kira rencana ke depan Pak Danang seperti apa? Rencana ke depan yang jelas, yang pertama saya akan memperbaiki kekurangan yang lalu ketika saya memberikan metode indikasi itu ada kekurangan. Tentunya kami akan siapkan yaitu tempat tersendiri untuk pembagian kelompok tadi, ada kotak untuk kelompok 1, kelompok 2 sampai kelompok 5. Kemudian yang selanjutnya saya akan menambah yaitu dengan metode pembelajaran yang lain yang lebih menarik, semisal power of two. Di situ anak satu meja itu bisa diajak untuk bekerja sama menyelesaikan permasalahan, atau bisa saya berikan soal, anak itu bisa bekerja sama. Tentunya akan menjadikan anak ini lebih memahami materi yang saya berikan. Seperti itu Pak Gus. Baik Pak Danang, jadi Pak Danang sudah punya rencana ke depan. Salah satunya yaitu dengan menambah metode pembelajaran yang lebih menarik ini Pak Danang ya. Ya betul Pak Gus. Ya, semoga rencana Pak Danang bisa terrealisasi Pak Danang. Siap Pak Gus. Nah, yang terakhir, kira-kira kapan Pak Danang akan melakukan rencana tersebut? Rencana untuk mengembangkan metode pembelajaran yang saya siapkan tentunya tidak membutuhkan waktu yang lama. Ketika ada kesempatan, ketika pembelajaran di kelas, maka secepat mungkin saya akan berikan pada anak-anak bagaimana untuk mengenalkan diskusi itu seperti apa, peran mereka seperti apa, kemudian metode pembelajaran yang terkini akan saya berikan pada anak-anak supaya anak-anak tidak istilahnya tidak asing dengan metode pembelajaran berdiferensiasi, karena mereka saat ini hal yang lumrah. Jadi ketika anak itu sudah bisa belajar dengan secara mandiri, secara merdeka, seperti itu Pak. Baik, jadi Pak Danang akan segera melakukan perubahan gitu ya intinya ya. Iya Pak Gus. Semoga sukses Pak Danang, terima kasih atas waktunya. Saya kira cukup. Sama-sama Pak Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu Pak Gus. Amin.